Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zaskia Arya Zahra. Perkenalkan, nama saya Bunga Astari. Perkenalkan, nama saya Safira Oktaviani. Nama saya Alaya Karima Zara. Perkenalkan, nama aku Gasawi Fauzi. Perkenalkan, nama aku Hana Ayu Trining Tias. Perkenalkan, nama aku Eka Diva Mera Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Astari. Saya akan menjelaskan asal-usul nama Matraman. Oke, nama Matraman diyakini berasal dari kota Mataram. Pada kerajaan Mataram, abad ke-17, pada masa itu kekuatan Mataram sempat bergerak hingga wilayah timur Batavia. Pengaruh ini kemudian melekat pada penamaan beberapa kawasan yang berada di sekitar Jawa Timur kota. Karena itu wilayah ini kenal sebagai Matraman. Dan kaitan sejarah dengan pergerakan pasukan Mataram di masa lalu. Terima kasih. Pada abad ke-18 hingga 19, Matraman berkembang menjadi salah satu kawasan permukiman penduduk Batavia. Pemerintahan kolonial Belanda membuka jalur baru ke arah timur untuk menghubung pusat kota dengan Mr. Cornelis, nama lama dari Jatinegara. Jalan yang hari dikenal sebagai Jalan Matraman baru menjadi salah satu jalur yang mulai dirintis sebagai koridor transportasi. Pada masa itu, kawasan ini terdiri dari jalan tanah, permukiman rakyat, pos-pos kolonial, dan area usia kecil. Nama saya Gasawi Fauzi. Saya ingin menjelaskan tentang Matraman pada abad ke-20 dan masa kemerdekaannya. Nah, memasuki abad ke-20, Matraman semakin berkembang ketika jaringan transportasi tren mulai dibangun oleh pemerintah kolonial. Matraman menjadi jalur lalu lintas yang ramai, menghubungkan Batavia dengan Mr. Cornelis. Setelah Indonesia merdeka, kawasan Matraman berubah menjadi wilayah permukiman dan perdagangan yang penting. Jalur Matraman baru ditata ulang dan menjadi jalur utama menuju Rawamangun, Hutan Kayu, Pulau Gadung, dan Jatinegara, sekaligus menghubungkan Jakarta Pusat dengan Jakarta Timur secara langsung. Jadi nama saya Alaya Karima Zara. Jadi saya akan menjelaskan fungsi dan peran Jalan Matraman baru saat ini. Jadi pada periode 1950 sampai 1970, pembangunan di wilayah Matraman meningkat pesat. Banyak pasar, toko, rumah, dan fasilitas pabrik tumbuh di sepanjang jalur ini. Jalan Matraman baru kemudian menjadi salah satu jalur paling ramai di Jakarta Timur. Hingga sekarang, jalan ini berfungsi sebagai jalur transportasi vital bagi aktivitas harian masyarakat. Selain itu, kawasan ini berkembang menjadi pusat perdagangan, perkantoran, serta area pemukiman yang terus bertransformasi mengikuti perkembangan kota. Teman-teman, di belakang aku ini ada salah satu peninggalan perjuangan heroik rakyat Jakarta Timur, yaitu Patung Perjuangan Jatinegara. Jadi Patung Perjuangan Jatinegara ini sebuah monumen yang dibuat untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia, khususnya warga Jakarta Timur. Jatinegara yang sebelumnya bernama Mr. Cornelis dikenal sebagai wilayah militer dan pusat administrasi kolonial. Setelah Indonesia merdeka, daerah ini menjadi salah satu lokasi pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan. Terutama pada masa ketika pasukan Sekutu memasuki Jakarta pasca penyerahan Jepang. Patung perjuangan ini didirikan sebagai tanda penghormatan atas keberanian para pejuang dan warga yang mempertahankan kedaulatan bangsa. Patung Perjuangan Jatinegara menggambarkan tekad dan semangat juang rakyat pada periode revolusi kemerdekaan. Monumen ini menjadi pengingat bahwa Jatinegara memiliki sejarah perlawanan di Jakarta. Patung tersebut kini menjadi bagian dari ruang publik sekaligus simbol sejarah lokal. Dengan demikian, baik Jalan Matraman baru maupun Patung Perjuangan Jatinegara menunjukkan betapa wilayah Jakarta Timur memiliki jejak sejarah yang panjang dan berperan dalam pembentukan identitas kota hingga hari ini.